datang ke majelis ilmu, ngaji bareng di hari Sabtu, duduk bareng dengan Imam Syahroni, ya kayak gitu ya. Walam yuqdar ala hifdzi syai'in, tapi dia tidak mampu menghafalkan apa yang diucapkan, memahami apa yang disampaikan. Mungkin kan karena mungkin banyak pikiran, ya namanya kita udah tua kan ya, banyak urusan ya. Apalagi yang kadang-kadang gajinya cuma 5, tanggal 5 udah koma. Banyak urusan gitu ya. Kita nggak bisa menghafalkan ilmu tersebut ya. Maka apa yang Allah akan berikan? Orang yang seperti ini saudara, ya, a'tahullahu sab'a karamatin, Allah akan memberikan kepadanya Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-muslimin bidihura ba'dama waradat minal ila kulla muswaddin minal limani Mustafa waghfir lana والكاتبين بموسى الخاتمة تركت أقلامهم حرف اسم غير منعجم مصطفى واغفر لنا شاكر سلاحي لهم سمة مايزهم والورد يمتاز بسمامنا السلمي مصطفى بلغ مقام واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa
kitabillahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Yasin, terlebih dahulu perkenankan saya menjawab salah satu pertanyaan yang masuk, yang mungkin mewakili kita semua, karena memang fotonya kagak ada, namanya juga nggak ada, ya. Tapi bukan surat kaleng, tapi pertanyaan, ya. Pertanyaannya cukup panjang, tapi intinya adalah apa hukumnya dan keutamaannya buat kami-kami yang sudah tua, ya. Kemudian kami mendengarkan pengajian, tapi karena sudah tua sehingga kami tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Intinya begitu, tapi panjang karena bahasa orang tua kadang-kadang bertele-tele. Jadi pertanyaan yang masuk adalah apa hukum dan keutamaannya orang yang mengaji atau taklim atau ngaji bareng, menghadiri majelis taklim, tapi dia tidak memahami apa yang disampaikan. Apa mungkin karena ilmunya ketinggian, jodoh, atau bahasanya terlalu intelektual, atau mungkin bab kitabnya terlalu rumit, atau mungkin pribadinya memang tidur. Ya pokoknya banyak. Intinya ngaji, tapi dia nggak paham apa yang disampaikan. Bagaimana? Apakah nggak usah ngaji? Ya, ngapain ngaji kok nggak paham, kan gitu ya? Ya. Maka kita akan coba jawab. Kita ambil rujukannya dari kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, pada juz atau jilid yang pertama, kitab I'anatul Talibin karangan dari Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Bakri. Ini mewakili generasi-generasi yang kolonial ya. Kalau dibilang kolonial Belanda, ada calon bupati salah ngomong. Ini gabungan antara generasi milenial dan kolonial. Ya, jadi ini mah kolonial. Kolot artinya tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini disampaikan wa yuqalu man dhahaba ilal alimi wa jalasa indahu
walam yuqdar ala hibbi syai'in mimma qalahu aqahullahu sab'a karamatin. Man dhahaba, orang yang mendatangi, orang yang pergi, ilal alimi, kepada orang alim, berarti orang yang mendatangi majelis taklim seperti bapak ibu, ya mungkin ada yang jamaah al-ikhlas langsung sholat subuh di sini, atau ada yang sholat subuh di musolah lain, di tempat lain, atau sholat subuh di rumah, datang ke majelis ilmu, ngaji bareng di hari Sabtu, duduk bareng dengan Imam Sahroni, ya kayak gitu, ya. Walam yuqdar ala hifdzi syai'in, tapi dia tidak mampu menghafalkan apa yang diucapkan, memahami apa yang disampaikan. Mungkin kan karena mungkin banyak pikiran, ya namanya kita udah tua kan ya, banyak urusan, ya. Apalagi yang kadang-kadang gajinya cuma 5, tanggal 5 udah koma. Banyak urusan gitu ya. Kita nggak bisa menghafalkan ilmu tersebut, ya. Maka apa yang Allah akan berikan orang yang seperti ini, saudara, ya, a'tahullahu sab'a karamatin, Allah akan memberikan kepadanya 7 kemuliaan. Amin ya rabbal. Wong lungguh tok, cicing wae, jempek, taran nenaonan tuh, boten nopo-nopo, ngajine jider, ngaji sambil nyender, bahkan kadang-kadang jilor, ngajinya sambil, nah itu. Orang yang datang menghadiri majelis taklim, dia nggak bisa menghafalkan, kadang-kadang dia juga nggak paham, maka Allah akan memberikan atahullahu indahu, Allah akan memberikan kepada mereka sab'a karamatin, 7 kemuliaan. Ya, ini stimulus motivasi buat kelompok-kelompok kolotial. Ya. Apa 7 kemuliaan itu, saudara? Yang pertama, awaluha, yang pertama, ya'nalu fadlul muta'allimin. Pertama, ya'nalu fadlul muta'allimin, Allah akan berikan kepadanya keutamaan orang yang nuntut ilmu. Tuh. Orang yang nuntut ilmu punya keutamaan. Karena orang yang mau ngaji, mau nuntut ilmu, belum nyampenya aja udah dapat pahala. Amin. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Hafiz, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, kitab itu terdiri daripada 40 bab. Satu babnya ada 10 hadis. Berarti kitab itu terdiri dari 400 hadis. Alhamdulillah 30 tahun yang lalu sudah saya hafalkan 400 hadis itu. Dan alhamdulillah kagak hafal. Kagak hafal aja senang ya. Di situ ada bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan orang yang nuntut. Nah ini dia. Apa sih orang yang nuntut ilmu keutamaannya? Rasul bersabda, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khair laka min itqi alfi raqabatin. Orang yang duduk mendengarkan pengajian, nih kayak kita nih, kelompok jiping, ngaji sambil nguping. Orang yang nuntut ilmu mendengarkan pengajian, lata masuk kolaman, kagak megang pulpen, enggak, ya. Wala taktubu harpan, kagak nyatet, ya. Boro-boro nyatet Ustad.
nahan mata biar tegak juga susah. Enggak nulis, kagak nyatet tuh. Cuman duduk doang. Satu saat, satu waktu. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Alhamdulillah. Tuh. Itu keutamaan orang nuntut ilmu. Belum ngaji belum, baru nyampe doang. Bahkan banyak hadis lain. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya pengen nuntut ilmu, bagaikan jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Amin. Tuh, belum ngaji, baru keluar doang. Man intaqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayah tua. 10 hadis itu. Orang yang langkahkan kakinya kepengen ngaji, Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Amin. Makanya orang berangkat ngaji mah itu bagaikan jihad di jalan Allah. Kalau dia mati berangkat ngaji, mati syahid. Mati syahid, Bu. Kalau matinya lagi ngerumpi, mati sangit. Sangit. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keutamaan yang pertama. Ada berapa tadi semua? 7. Masya Allah, pahala gede banget ini. Wasaniha, ingkang nomor kali, sing nomor loro. Yang kedua, madama indahu jalisan, kana mahbusan anidhunub wal khotoyah. Masya Allah. Keutamaan yang kedua, madama indahu jalisan, selama dia duduk di pengajian, ya, selama kita duduk di pengajian, tuh, karena mahbusan anidhunub wal khotoya, orang itu akan mahbusan, terjaga, anidhunub, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Orang yang duduk ngaji terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan. Asalkan duduknya benar. Maksudnya pas gitu duduk disuruh astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Ada orang yang duduk di pengajian jejanggit. Tahu jejanggit? Begitu duduk sambar geledeg. Gitu. Ya mohon maaf ya. Kata-kata kasar gitu ya. Ya kata-kata kasar tuh. Orang yang duduk di pengajian pasti istighfar astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Begitu di pengajian. Dan selama dia duduk terhindar anidhunub, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Asalkan duduknya sambil zikir. Tuh. Ngelihat gurunya ikhlas ridho. Hadis selanjutnya itu. Man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha min tilkan nazrah khalaqallahu malaika yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Amin. Orang yang memandang wajah orang alim, mandang wajah orang alim, dia ikhlas ridho memandang wajah gurunya, maka khalaqallahu malaika yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan jadikan dari pandangan tadi malaikat yang mohon ampun buat dia sampai hari kiamat. Mandang wajah gurunya ikhlas ridho. Dia liatin gurunya ikhlas ridho. Ya Allah, pengen banget kayak dia, pinter gitu. Bukan mandang gurunya dikata-katain. Imam Saroni tambah gendut aja ya. Kebanyakan berkat kali bulan mulut tambah gendut aja. Bukan begitu. Tapi ikhlas ridho ketika dia memandang wajah orang alim. Allah jadikan dari pandangan itu malaikat yang mohon ampun sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Maka yang kedua, terhindar dan terjaga dari dosa dan kesalahan. Wa thalithuha, yang nomor 3, idza kharaja min manzilihi,
Apabila orang itu keluar dari rumahnya, manzil ail baiti, ya. Manzil itu rumah atau bait rumahnya. Keluar dari rumahnya, nuzilat alaihi rahmah, nuzilat alaihi rahmah, Allah turunkan buat dia rahmat. Amin. Ya Allah, keluar ke pengajian rahmat. Apalagi ke rumah Allah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati laka sadaqah. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat, untuk ngaji, langkah per langkah itu bernilai sedekah. Alhamdulillah. Makanya besok kalau ke masjid, kalau rumahnya di blok sono, muter lewat Gondrong, sono no, Usada no, Ampera. Kenapa? Biar pahalanya banyak, tapi nyampe sini jam 6. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan orang yang nuntut ilmu. Jadi jangan gusar kalau ada yang bilang, ya aki-aki lu paham juga kagak, ngaji tafsir, kan gitu ya. Ngaji tafsir, ngaji akidah, paham juga kagak lu. Tuh, nama ngajinya pakai laptop begitu misalkan. Ya, nggak ngerti, nggak paham, biarin. Apalagi ada yang nyinyir, ya ibu ngaji bertahun-tahun bisa apa emang? Ngaji mah nggak ketahuan bisanya. Ya. Apalagi umur seumuran kita, udah jangan nyari bisa dah, jangan. Kagak bakal bisa. Ya. Yang penting mas sedikit-sedikit kita bisa paham dan perlu kita amalkan, insya. Jadi bukan waktunya lagi kita buat menghafalkan, kagak bakal hafal. Nama anaknya jadi lupa, nama cucunya juga lupa, ya. Nama anaknya dia yang ngasih nama, dia yang lupa manggilnya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ketiga. Tadi semua ada berapa? Ada 7. Wah, masih banyak ini pahalanya, banyak ini, ya. Kemudian yang keempat, warabi'uha idza jalasa indahu nuzilat rahmah alal alimi fatusibuhu bi barakatihi. Ya. Yang keempat, ketika dia duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, maka orang itu akan mendapatkan rahmat, nuzilat rahmah. Rahmat karena dia duduk dan juga rahmat karena dia bersanding dengan orang alim dan mendapatkan barokah. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatslunal kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Amin Allahumma amin. Tidaklah orang yang mau berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, yatslunal kitab Allah, dibaca ayat Quran, minimal tadi Fatihah, itu kan firman Allah, ayat Quran, dibaca ayat Quran. Wa yatadarasuna bainahum, ada yang menyampaikan tausiah, ada pelajaran, tadkirat irsadat. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan buat kita ketenangan. Makanya ilmu agama beda dengan ilmu umum. Orang kalau ilmu umum tambah pinter, tambah rakus. Betul apa benar? Tambah pinter, tambah banyak peluang melakukan segala macam kecurangan. Tapi kalau ilmu agama, tambah pinter, tambah tawadu. Tambah pinter, tambah bijak sana. Beda dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum tambah pinter, malah minterin orang. Yang korupsi, yang kaya apa yang miskin?
kaya. Yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar. Potongan kita, apalagi Ustadz Syaroni. Apa yang mau dikorupsiin? Sendal di masjid. Apa ayat? Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kemarin banyak yang dipanggil sama Pak Prabowo, tapi saya kagak mau dipanggil Prabowo. Benar. Orang-orang pada berebut. Iya. Yang dulu ngata-ngatain sampai sumpah-sumpah. Oh, gua kagak bakalan. Lu ngomong sama jamban. Seekor lalat yang hina lebih mulia menghinggapi bangkai daripada ulama yang mendekati pejabat. Ngomongnya. Wah. Blegar, jedung. Dipanggil, oh iya kita akan membela kebaikan demi rakyat Jakarta. Pada datang beberapa ulama, beberapa ustadz, tapi saya maaf, saya nggak mau dipanggil Pak Prabowo. Mohon maaf, nggak mau saya. Karena saya Imam Syahroni. Sombong amat. Lah masa namanya Imam Syahroni dipanggil Pak Prabowo, ya kagak mau saya. Ya. Makanya besok, kapan pelantikannya ya? Besok apa? Besok apa sekarang? Besok ya? Ya besok ya presiden, para menteri semua dah. Habis dilantik suruh pada baca doa. Nawaitu sauma godin. Biar pada puasa dulu ya. Ini kagak habis dilantik semuanya pada baca doa Allahumma barik lana. Ya udah habis ditenggak semua jemakanin sampai timah-timah beres urusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Edit di lapangan itu. Enggak apa-apa ya. Saya mau orangnya per-peran aja. Ya mohon maaf. Sampai urusan apapun ya termasuk ya masalah pilkada di provinsi maupun di kota, semua saya kenal akrab. Tapi urusan ini itu mohon maaf Imam Syahroni kagak bisa. Tuh. Maka sampai sekarang tidak ada satupun yang datang ke rumah atau apa. Saya akrab sama Pak Haji Paujan, tapi beliau belum pernah ke rumah saya. Bener, iya Pak Haji ya. Pesta itu mah lain urusan. Itu makan kue pepek. Iya, ya maksudnya jangan sampai muncul fitnah segala macam. Kalau mau ketemu saya aja yang nemuin. Waduh. Ya, jangan sampai gini gitu. Maka ya alhamdulillah. Ya, apalagi ujug-ujug datang ke rumah pejabat, datang nggak ada. Silakan boleh tanya. Walaupun kita akrab. Saking akrabnya itu nggak pernah ketinggalan walaupun saya di Papua. Bingkisan mah tiap lebaran datang. Mau puasa nyampe, munggahan ada. Itu. Iya, mau lebaran ada itu. Walaupun orangnya kagak ada ya, tapi ya seperti itu ya. Enggak lantas pada pasang muka begini-begini, wah jangan. Apalagi bawa-bawa rakyat ujung-ujungnya malah muncul berbagai macam kemunafikan. Na'udzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Jadi Allah akan berikan rahmat. Tadi yang berapa tadi itu? Yang keempat. Wa khamisuha yang kelima. Tuktabulahu hasanati madama mustami'an. Allah akan catat bagi dia hasanati kebaikan-kebaikan madama mustami'an selama dia mendengarkan ilmu. Dengerin doang. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah orang alim. Kalau bisa jadi orang alim, silakan. Jadilah orang yang alim. Ya Pak Ustadz kayaknya udah terlambat, boro-boro alim begini mah. Ngajarin cucu juga susah, kagak bisa. Au muta'aliman, atau jadi orang yang mau ngaji, mau belajar, walaupun belajarnya bukan untuk dapat ijazah atau dapat gelar, bukan. Kayak begini kan namanya muta'aliman.
Jadilah orang alim, kalau nggak sanggup jadilah orang yang belajar, muta'aliman yang ngaji. Au mustami'an, ngaji bawa kitab, ngeliatin kitab begini segala macam nggak sanggup. Mustami'an, dengerin aja. Sami'na wa ata'na, dengerin. Mustami'an, dengerin tuh. Dengerin juga udah layap-layap karena macam-macam hal. Mustami'an au muhibban, jadilah orang yang cinta sama ilmu. Tuh. Hadir kagak bisa karena sibuk, denger udah kurang karena tua, macam-macam. Cinta aja dah sama ilmu, cinta sama ilmu, demen sama ilmu. Tuh. Ada pengajian, kira-kira pengurus pengajian ini Sabtu subuh kira-kira butuhnya apa? Tuh, saya bawain roti. Nah, contoh tuh, cinta sama ilmu tuh begitu tuh. Coba pengurus pengajian tanya, Imam Sahroni kesenangannya apa? Tuh begitu tuh. Enggak ada yang nanya sih, enggak ada. Enggak begitu maksudnya. Dia bawa apa misalkan buat hadiah orang yang setelah ngaji. Itu cinta sama ilmu. Tuh. Jadi nggak jadi orang alim, nggak bisa nuntut ilmu, nggak bisa dengar. Jadilah orang yang cinta sama ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Alim kagak, ngaji ogah, dengerin kagak mau, cinta sama ilmu juga nggak mau. Kerjaannya ngatain mulu ngatain. Ada yang begitu? Alah, subuh ngaji, paham juga aki-aki kagak itu. Dia mau banggut-banggut doang, padahal mah bego. Ya. Ngaji ya begitu, ya itu jangan jadi yang begitu tuh. Fatahlik hancur, naudzubillah min. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang kelima. Kemudian wasadisuha yang keenam. Yang keenam kemuliaan yang Allah berikan adalah tahafahumul malaika bi ajnatihim wa huwa fihim. Allah akan mengutus malaikat, bahasa kita apa dia? Mengepakkan sayapnya dan melindungi ya dengan sayapnya orang-orang yang mau nuntut ilmu. Maksudnya apa? Malaikat senang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Orang yang ngaji itu dilindungi sama malaikat bagaikan dikepakan diangkat sayapnya melindungi orang yang ngaji. Demen tuh. Walaupun kita nggak paham urusan belakangan. Jangan ngomong paham kalau kagak ngaji. Lu ngapa kagak ngaji? Gua mah nggak paham sih ngaji. Ngaji aja belum. Udah ngomong paham. Yang mondok puluhan tahun juga belum tentu paham. Kita kalau ngaji bab bismillah, itu pernah ngaji bab bismillah setahun setengah kagak hatam itu. Ngaji bab bismillah doang. Tuh, ngaji bab niat. Udah selesai ngaji lagi tuh. Kemarin anak saya begitu. Anak saya kuliah di Mahad Ali. Di Mahad Ali Tebu Ireng. Itu kan mondok 6 tahun di sini udah selesai. Kitab-kitabnya udah ada tinggi. Pas gitu kuliah, jadi kuliahnya itu sistemnya pakai Arab semua, bagaikan di luar gitu kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, udah belajar semua. Manakhalil Qattan, At-Tibyan, Al-Itqan, Taisir fi Mustalahul Hadis, udah tinggi-tinggi kitabnya. Nah, pas gitu udah selesai, tinggal skripsi, ya disuruh ngabdi, saya bilang nggak usah ngabdi, kamu harus tetap belajar dulu, jangan ceramah keluar dulu, matengin dulu, ya. Ini sekarang memasuki tahun ke-11 pondoknya, ya. Kemudian suruh ngabdi, enggak, katanya enggak usah ngabdi dulu, saya bilang begitu. Akhirnya buat mahasantri yang udah selesai mata kuliahnya habis, tinggal skripsi, boleh meninggalkan asrama atau keluar dari pondok, ya. Karena pondoknya dipakai tempat yang santri baru, kan nggak muat sampai berapa, 6.000 di tempat itu kan, jadi nggak muat, ya. Akhirnya keluar. Saya bilang kamu harus ke pesantren lagi. Akhirnya mondok lagi di pesantren di Pacul Goang dekat Cukir.
kurang lebih 3 kilometer dari kampusnya itu. Mondok lagi. Ternyata di tempat yang baru belajarnya dari awal lagi. Sapina, dia beli kitab lagi. Sapina, Arba'in Nawawi. Saya bilang, nggak apa-apa silakan. Biar udah tinggi kita sekelas apapun, kalau ngaji baru lagi di tempat yang baru, dari awal lagi ngulang, nggak apa-apa. Coba kalau ilmu umum kan gengsi, lah gue udah ngaji tinggi, pelajaran tinggi, kok balik lagi ke sini, emang gue apaan, kan gitu ya. Tapi ilmu agama nggak begitu. Sampai saya punya guru, itu udah 20 tahun pesantren, pas gitu dia ngaji di tempat yang baru, tetap dari awal lagi, dari awal, coba deh. Ini kita di sini dipanggil kiai nih. Pagi itu kita ngaji lagi ke Lerboyo. Balik lagi kita dari Iqdad TK. Bener itu. Saya ngalamin diri waktu di Sidosermo Surabaya. Imriti udah berapa ratus hafal. Nyampe sono belajar lagi Arba'in Nawawi, Sapina. Ya. Nanti kapan selesainya? Nuntut ilmu agama nggak ada selesai. Minal mahdi ilal. Tuh, jadi kita walaupun udah tua nggak ada kata terlambat belajar agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya. Yang ketujuh adalah kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kafaratul lidzunub wa rafa'a lidarajat wa ziyaratan fil hasanat. Setiap langkah kaki kita menuju tempat kita ngaji, ya, diangkat kaki kita takunu kafaratan lidzunub, langkah kaki itu jadi kifarat untuk dosa-dosa kita. Amin. Penggugur dosa tuh. Jadi kafarat dari dosa-dosa kita, warafa alidarajat, langkah kaki kita untuk menaikkan derajat kita. Mau kemana Pak? Mau ngaji. Kata orang-orang, hebat dia mah, ngaji mulu dia mah, hebat, hebat. Padahal di pengajiannya kelompok jilor. Tapi kata orang dia hebat tuh. Jadi diangkat derajatnya, waziyadatan fil hasanat, dan menambah nilai kebaikan buat dirinya. Hada liman lam yahfad syai'an, itu 7 untuk orang yang tidak nggak paham aja tuh dapat 7 keutamaan. Apalagi orang-orang yang paham. Wa ammal ladzi yafadu falahu ad'afun dalika mudha'afatan anil ilmi. Apalagi orang yang sampai hafal, sampai paham, sampai bisa, lebih banyak lagi kelipatan pahala yang didapatkannya. Amin ya rabbal. Jadi kita udah tua ngaji walaupun kagak paham, biarin, dateng aja. Saya kalau haji atau umroh itu baik di Makkah di Madinah, kan selesai duhur, selesai asar, kan ada tuan syekh yang suka ngajar ya, pernah ada ya? Ya, itu dia di tiang pakai apa? Kursi gitu ya, pakai kursi, kadang nggak pakai kursi. Selesai sholat dia ngomong, nyampaikan gini. Saya ajak jamaah, ayo Pak kita ikut ngaji. Oh, Pak Ustadz saya kagak paham. Biarin, saya juga kagak paham. Ustadz ngomongnya Arab semua, saya kagak paham. Biarin, saya ajak tuh 5 orang duduk kan dekat duduknya. Tuan saya baca Sahih Muslim, ya kita duduk dengerin. Ada jamaah yang begini. Amin. Saya tanya, emang apa amin aja? Kan lagi baca doa kan? Baca doa, orang ngomong Arab. Jadi kirain ngomong Arab baca doa. Ya makanya baca doa kan ya. Amal hadirun anallahi yusallu gini kan ya. Amin. Jadi kirain baca doa. Biarin. Ada lagi yang tuan saya lagi ngajar ngomong Arab begini. Begini. Tanya, emang paham? Kagak. Biarin, segitu aja dapat berapa kemuliaan? 7 kemuliaan. Ayo para pencinta ilmu, di mana ada ilmu dan kebaikan, di situ kita hadir. Tidak pahamnya aja dapat 7, apalagi pahamnya, insya Allah lebih banyak pahala yang Allah berikan buat kita semua. Insya
Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi ngaji tafsir Hamaminya kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang ya, karena udah waktu suruk tiba. Baik, itu saja. Ada hal-hal yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo disilahkan.